Pernah gak sih lo lagi scroll Instagram terus lihat temen lo udah lulus duluan, dapat kerja bagus, atau bahkan udah bisa beli mobil, sementara lo masih bingung, skripsi aja belum kelar. Atau lagi buka TikTok, lihat anak seumuran lo udah sukses jadi konten kreator, brand gede kerja sama dia, sementara lo masih berjuang cari jadi diri. Kalau lo pernah ngerasa kayak gitu, tenang, lo gak sendirian. Banyak banget anak muda sekarang, terutama Gen Z, yang kejebak di lingkaran perbandingan. Kita gampang banget ngerasa gue tertinggal cuma karena ngelihat pencapaian orang lain. Sosial media bikin semuanya kelihatan lebih cepat. Ada yang baru umur 21 udah bisa beli rumah, ada yang 23 udah jadi manajer, ada yang umur 25 udah nikah dan hidup kelihatan sempurna. Terus lo lihat diri lo sendiri kayak, kok gue masih gini-gini aja ya? Padahal lo gak tahu apa yang mereka lalui. Lo cuma lihat highlightnya doang yang dipamerin. Lo gak pernah lihat nangisnya mereka, susah payahnya mereka, atau bahkan masalah yang mereka simpan rapat-rapat. Dan masalahnya, makin lo bandingin, makin lo ngerasa kecil. Lo jadi kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Ini kayak lo lagi lari maraton, tapi lo sibuk ngelihat pelari di sebelah lo. Akhirnya lo sendiri kepleset karena gak fokus sama jalan lo sendiri. Jujur aja, ini penyakit banyak anak muda sekarang. Bukan karena lo lemah, tapi karena lingkungan dan dunia digital narik kita buat terus ngebandingin. Dan kalau dibiarin, ini bisa jadi racun buat hidup lo. Oke, sekarang gimana cara keluar dari lingkaran perbandingan ini? Yang pertama, sadarin kalau hidup itu bukan lomba. Setiap orang punya timeline masing-masing. Ada yang selesai di umur 20, ada yang baru dapat titik balik di umur 30, bahkan ada yang nemuin passion jatinya di umur 40. Lo gak bisa samain jalan lo sama orang lain, karena terbelakang, kesempatan, dan perjuangan lo beda. Kedua, bandingin diri lo hari ini sama diri lo kemarin. Kalau minggu lalu lo males banget buat bangun pagi, tapi sekarang lo udah bisa konsisten, itu progres. Kalau dulu lo takut ngomong di depan orang, tapi sekarang udah berani speak up, itu kemenangan. Fokus sama versi diri lo sendiri. Ketiga, batasi konsumsi sosial media. Serius, kalau lo tiap hari disodorin highlight hidup orang, otak lo otomatis bakal ngerasa minder. Coba detox sehari, atau paling enggak kurangi timeline lo. Follow akun-akun yang bikin lo berkembang, bukan yang bikin lo iri. Keempat, punya tujuan jelas. Orang yang gampang ngebandingin diri biasanya karena gak punya arah sendiri. Lo bingung, jadi patokannya ya hidup orang lain. Coba tulis tujuan lo, sekecil apapun. Misal bulan ini gue pengen baca 1 buku, minggu ini gue pengen olahraga 3 kali. Dari hal kecil itu, lo jadi punya pegangan, lo punya arah. Kelima, belajar untuk mengapresiasi proses. Lo gak harus selalu kelihatan sukses di luar. Kadang, proses lo yang lagi jatuh bangun itu justru bikin lo kuat. Ingat, biji tanaman butuh waktu buat pecah, tumbuh akar, baru keluar ke permukaan. Hidup lo juga gitu. Jangan buru-buru pengen kelihatan mekar, padahal akarnya aja belum kuat. Dan yang terakhir, syukuri apa yang udah lo punya. Gue tahu ini klise, tapi serius, kadang lo terlalu sibuk lihat apa yang orang lain punya, sampai lupa nikmatin apa yang udah ada di depan mata. Temen lo bisa beli mobil, oke, bagus buat dia. Tapi lo punya keluarga yang support, lo punya teman yang peduli, lo punya kesempatan belajar. Itu sesuatu yang gak semua orang punya. Jadi, kalau lo lagi ngerasa tertinggal karena terus ngebandingin diri sama orang lain, ingat ini, lo punya jalan hidup sendiri. Gak ada yang bilang lo harus sukses di umur tertentu. Yang penting lo jalan terus, lo berkembang terus, dan lo jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Karena pada akhirnya orang lain boleh aja punya pencapaian mereka, tapi kebahagiaan lo itu lo yang tentuin. From passive to active, you're with Gen Zitif.